Hai, selamat malam semuanya. Malam ini kita mau bahas tentang shio macan seperti yang saya udah janjikan kemarin ya. Nah, shio macan ini adalah salah satu shio yang dianggap sebagai raja, yaitu pertama shio naga yang dianggap sebagai raja di udara, dan shio macan yang dianggap sebagai raja di daratan. Nah, keduanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan keduanya ini sadar benar mereka raja dan mereka mempunyai ego yang luar biasa. Nah, bagaimana nasib macan di tahun 2021? Ayo kita kupas tuntas. Ayo, kita mau bahas mana dulu? Baiknya dulu atau nggak baiknya dulu? Maleficnya atau beneficnya, ya kan? Nah, jadi begini, pertama ya, yang terjadi sama shio macan tahun ini adalah sama persis dengan yang terjadi dengan shio tikus tahun lalu ya. Jadi shio macan mengalami tahun-tahun terberat selama 2 tahun terakhir. Kalau shio macan baru mulai tahun ini dan tahun depan masih dilanjutkan dengan tahun berat gitu ya. Nah, kalau tikus ini udah 2 tahun yang lalu. Jadi ke tahun ini sedikit membaik. Nah, shio macan kalau tahun ini berat sekali, terutama buat yang berumah tangga ya. Rumah tangganya itu penuh dengan permasalahan yang dibilang konflik tapi tidak terbuka, tidak frontal tapi panas begitu ya. Lalu juga shio macan dihadapi dengan situasi yang keuangannya ini luar biasa. Mereka harus mengencangkan ikat pinggang karena memang shio macan sebelumnya sangat high spender ya, terkenal sangat high spender, dan juga semuanya mau dihantam, dihajar gitu ya. Jadi tahun ini pengendalian diri sangat menyiksa mereka, karena itu bukan mereka banget mengendalikan diri, terutama dalam mengendalikan diri berkonsumsi dan seks. Wow, nanti ya bab yang itu kita bahas. Kalau seks saja deh, kalian langsung ya. Nah, lalu shio macan tahun ini, tahun depan ya 2021 masih harus berat tantangannya ya, walaupun tidak seberat shio kerbau, tapi shio macan. Nah, kalau shio kerbau itu banyak banget tantangannya tahun depan. Gak boleh bangun lah, gak boleh inilah, gak boleh itulah. Nah, kalau shio macan ini pertama ya, mereka karena gini loh, shio macan ini kan punya kecenderungan mereka pinter banget gitu, kelihatannya manis kayak kucing Anggora tapi garang ya kan. Nah, mereka juga pinter banget kamuflase, mereka juga pinter banget white lies ya. Nah, tahun ini hati-hati ya para macan yang suka-suka TP-TP, tebar-tebar pesona ya, suka bermain api, terutama yang merit gitu ya kan. Macan ini punya kecenderungan nakal ya kan, apalagi yang cewek-ceweknya. Kenapa? Macan ini biasanya yang ceweknya lebih ganas daripada yang lakinya gitu. Nah, hati-hati bermain api ya, jauhi main api, terutama jauhin bohong ya, karena tahun kerbau yang jujur itu, kerbau tuh walaupun dia keras kepala gak karu-karuan, tapi mereka ini menjunjung tinggi kejujuran dan ketulusan ya. Jadi hati-hati macan yang agak-agak suka white lie, suka bohong, suka cheating ya, terutama sama istrinya di rumah, sama pasangannya di rumah, sama pacarnya. Hati-hati, karena sepertinya white lies it's not acceptable di tahun kerbau
ya kan? Nah, jadi di tahun ini ya Kerbau nanti 2021 all secret ya, dark side, dark secret yang kalian sembunyikan. Kalau kalian gak pinter-pinter, hati-hati bisa ketahuan ya. Nah, jadi kalaupun sampai ketahuan, kalian udah mesti tuh punya plan A, plan B, sampai plan Z ya. Tapi macan itu paling jago kalau begitu-begitu, nggak usah diajarin. Cuman memang sering nggak hati-hati ya. Lalu juga hati-hati juga buat macan, karena macan ini kan suka menganggap remeh saingannya, musuhnya dalam berbisnis ya. Nah, ini akan sulit karena tahun 2021 ini bukan yang paling garang, bukan yang paling agresif yang menang gitu, tapi justru ya yang sangat adaptif terhadap perubahan, sekalipun perubahan yang sangat tidak diharapkan, dan juga yang paling rajin karena kerbau ini terkenal dengan kerajinannya, dan itu tidak macan banget gitu. Macan itu rezekinya tuh sampai ada istilahnya kan, rezekinya rezeki macan gitu. Jadi dia bisa tidur-tiduran terus sampai siang, terus dia nerjang, terus dia tidur lagi kalau kekenyangan gitu. Terus udah gitu nanti baru 2-3 hari lagi dia cari makan. Nah, itulah kenapa tahun macan di tahun kerbau itu akan sulit ya, karena memang nature-nya tidak cocok dengan nature-nya macan. Nah, yang juga perlu disikapi adalah tahun ini adalah orang yang benar-benar mempersiapkan diri dan perhitungannya tepat, dialah yang jadi pemenangnya, dan bukan orang-orang yang agresif ya. Catat ya macan-macan, agresif itu tidak berlaku di tahun kerbau ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa mengadaptasi diri di tahun 2021 nanti ya. Nah, terus juga macan ini kan kekurangannya satu ya, tidak bisa nabung ya. Nah, jadi di tahun kerbau ini, terutama di first half ya, 6 bulan pertama, kalian harus benar-benar bisa menabung. Karena trust me, di second half yang kedua ya, dari bulan Juni, Juli sampai ke belakang ya, sampai Sincia lagi tahun depan. Nah, itu akan banyak sekali kalian pengeluaran ya. Jadi tolong pinter-pinter menabung karena itu mandatory tahun ini ya. Kenapa? Nanti saya terangkan. Pertama, yaitu tahun 2021 itu kalian rawan sakit ya. Karena memang second monthly zodiaknya itu tuh tidak cocok gitu dengan tahun ini gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati, terutama yang memang udah sakitnya ditahan-tahan, terutama sakit gigi ya. Karena macan ini penyakitnya biasanya sakit gigi gitu, lalu sakit pernafasan ya. Nah, itu hati-hati karena terutama di second half tahun depan ya, karena Anda rawan masuk rumah sakit gitu. Sepertinya rumah sakit memanggil-manggil Anda ya. Nah, jadi tolong benar-benar persiapkan financially, terutama jika kalian tidak punya asuransi kesehatan tahun depan ya. Nanti kalau sakit kasih tahu saya, nanti saya besuk, amit-amit. Nah, sekarang yang ditunggu sama adik-adik saya ya, yaitu tentang love, relationship, and marriage ya. Buat para macan yang single, congratulations. Buat kalian yang udah ngebet banget pengen nikah, ayo do it, jangan ragu-ragu lagi. Meskipun tahun ini tidak terlalu bagus untuk kalian untuk beberapa hal, tapi tahun ini adalah tahun keputusan buat macan ya. Jadi kalau kerbau tuh tidak boleh ngambil keputusan yang beresiko, tapi tidak berlaku untuk macan. Jadi kalau kalian memang pengen menikah, go for it. Atau kalau kalian single ya, terus ada cowok naksir atau cewek naksir, terus kalian udah srek,
dan tahun ini tuh masih ragu-ragu, ayo ya segera, karena kesempatan gak datang 2 kali. Kalau kalian ragu, kalian boleh tanya sama saya. Hai, ya kan? Nah, gak usah susah-susah dipikirin. Lalu itu buat yang single ya. Buat yang menikah tahun ini, kalau kalian kepengen mengambil keputusan besar, misalnya kepengen punya anak, go for it ya, ayo. Tahun ini bagus buat bikin anak. Bukan bikin ya, untuk punya anak. Kalau bikin mas lalu kali ya, adik-adik gue ini ya. Lalu juga kalau kalian kepengen yang menikah, kepengen jalan-jalan ya, karena tahun ini tuh mungkin tidak ada jalan-jalan, gak usah jauh-jauh dulu deh, tapi yang penting jalan-jalan. Supaya apa? Supaya komunikasi kalian terbangun dengan baik gitu. Supaya apa? Kalau kalian punya dosa sama pasangan masing-masing agak dikurangi. Ya kan? Nah, kenapa? Karena macan itu pinter banget deh, ya kan? Nah, lalu juga selain kalau mau jalan-jalan, tahun ini kalau misalnya kalian mau mengambil keputusan besar seperti mau beli rumah atau mau apa ya, mau buka usaha ya, usaha keluarga, usaha sampingan gitu. So go for it as long as there is no speculative business inside ya. Karena apa? Karena bukan tahunnya untuk berspekulasi tahun ini, tapi kalau untuk usaha-usaha yang jelas-jelas, misalnya kayak usaha sembako atau usaha apalah gitu ya bentuknya, so go for it gitu, jangan ragu-ragu, diaminkan saja, pasti berhasil gitu. Nah, untuk kalian yang berumah tangga, hati-hati rawan perselingkuhan tahun depan. Iya, sekali lagi loh ini. Nah, buat para macan yang bisnis ya, tahun 2021 itu belum tahun yang baik buat kalian. Saran saya, semua permasalahan yang terjadi tahun 2020 ini susah untuk diselesaikan, ya kan? Nah, jadi tahun 2021 tidak separah 2020, tapi pelan-pelan masalah itu bisa, kan benangnya udah kusut nih ya, udah nggak karu-karuan ya. Jadi tahun 2021 ini mulai bisa tuh diurai satu persatu masalahnya, walaupun sebenarnya belum tentu bisa selesai juga gitu. Nanti selesainya itu tahun 2022. Tapi yang penting apa? Kalian tidak denial kalau kalian punya masalah. Karena apa? Karena macan-macan ini egonya tinggi banget gitu. Jadi mau sesusah apapun dia selalu bluffingnya, oh enggak kok, bisnis gue baik-baik aja, bisnis kalian bisnis aku tuh baik, nggak kena badai, nggak kena apa. Jadi macan itu paling pinter bluffing ya di depan teman-temannya. Nah, kalau kalian bluffing, bagaimana orang mau tolong kalian, bagaimana orang mau bersinergi dengan kalian gitu. Coba deh para macannya sedikit rendah hati, supaya jalan keluar dari semua permasalahan kalian dari tahun ini sampai tahun depan itu mulai bisa tuh terurai satu-satu. Tidak apa-apa tidak selesai di 2020 dan 2021, tapi nanti pasti bisa selesai. Nah, yang juga perlu disikapi, jangan coba-coba untuk berspekulasi dalam berbisnis, karena memang macan ini sangat agresif, sangat dia nggak peduli, dia berasa dia raja, musuh di depan apapun dia berasa bisa dia terkam. Tapi tidak begitu gitu loh. Karena apa? Banteng itu lebih kuat daripada macan gitu ya. Karena apa? Banteng itu dia apa ya, mereka itu kan berkerumun gitu ya, banteng itu. Nah, coba bayangin ya, diterjang satu banteng aja repot, apalagi diterjang sekelompok banteng gitu ya. Nah, sementara kalau macan itu jenis sosialisasinya beda gitu. Kalau macan itu tuh happy-happy, seneng-seneng, clubbing yang kayak gitu. Beda jenis sosialisasinya. Nah, tahun depan kalian juga udah mesti memilah-milah gitu. Jadi nggak bisa tuh kalian
Senin sampai Minggu kalian sosialisasi aja gitu, sementara itu tidak mendatangkan hasil, tidak ada hanya untuk hahaha hihi. Nah, sementara nature-nya kerbau itu bukan seperti itu, ya kan? Nah, saran terbaik saya tahun 2021 buat para macan ya adalah coba mulai kurangi untuk satu ya, white lies, dua, bluffing. Tadi tersinggung lagi para macan-macan. Tiga, so follow your heart. Kalau mau ngambil keputusan apapun yang besar, sepanjang itu buat kebaikan, mendatangkan manfaat buat kamu, go for it. Jangan pernah ragu. Kecuali satu, jangan ambil keputusan yang spekulatif ya. Terus yang keempat, buat macan-macan ini kan suka nakal-nakal ya kan. Nah, jadi ingat ya, jangan bermain api, karena kalau terbakar nggak ada branwir ya di kandang kerbau. Nah, jadi sekian. Buat teman-teman yang mau dibacain, boleh menghubungi saya, boleh via Instagram Pegita 2019 ya. Lalu buat kalian yang pusing mikirin masa depan, jangan terlalu khawatir, serahkan kepada Tuhan pemilik alam semesta ini. Saya yakin sekali 2021 adalah tahun yang baik, meskipun lamban dan meskipun penuh tantangan. Sampai ketemu ya, I love you so much. I love you.